Halo para pria, dengarkan baik-baik. Di dunia saat ini, dunia kencan sudah tidak seperti dulu lagi. Aturannya telah berubah dan jika Anda tidak menyadarinya, Anda akan membuang waktu, energi, dan harga diri Anda untuk wanita yang salah. Ini bukan lagi soal menjadi pria baik yang terus menunggu, berharap dia akan berubah atau akhirnya menyadari nilai Anda. Cara seperti itu hanya akan membuat Anda diinjak-injak, diabaikan, atau yang lebih buruk, dimanfaatkan. Ada tanda-tanda yang jelas dari seorang wanita, dari kata-katanya, sikapnya, dan tindakannya, yang tidak boleh pernah Anda abaikan. Jika dia menunjukkan satu saja dari tanda-tanda ini, jangan berdebat, jangan menjelaskan diri Anda, dan jangan mengejarnya. Anda pergi, sekarang juga, bukan besok, bukan minggu depan, sekarang. Karena semakin lama Anda menghabiskan waktu untuk membenarkan perilaku buruk, semakin besar kekuatan yang Anda berikan kepadanya, dan semakin banyak rasa hormat yang Anda kehilangan. Wanita secara alami tertarik pada kekuatan, dan kekuatan berarti tahu kapan harus berkata cukup. Jika Anda tidak bisa pergi, berarti Anda tidak memegang kendali. Dia yang memegang kendali, dan begitu dia menyadarinya, Anda telah kehilangan rasa hormatnya dan permainan untuk Anda sudah selesai. Video ini bukan tentang menjadi dingin atau pahit. Ini tentang melindungi harga diri Anda. Anda tidak berada di sini untuk meyakinkan seorang wanita agar bersikap benar. Anda bukan manajer proyek untuk emosinya. Anda adalah seorang pria. Dan saat Anda melihat salah satu dari perilaku ini atau mendengar kalimat-kalimat ini, insting Anda seharusnya langsung aktif. Bukan untuk memperbaiki keadaan, tetapi untuk pergi. Ini bukan tanda peringatan kecil, ini adalah alarm kebakaran, dan pria yang mengabaikannya selalu berakhir terluka, bingung, dan terkuras secara emosional. Jadi jika Anda ingin berhenti mengulangi siklus kencan yang sama, dengarkan dengan seksama. Saya akan menjelaskan tanda-tanda yang tepat yang memberitahu Anda kapan saatnya pergi, untuk selamanya. Mari kita mulai. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana, dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat secara mental. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Pertama, aku tidak butuh kamu. Ketika seorang wanita menatap mata Anda dan berkata, aku tidak butuh pria, percayalah, dia sedang memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui. Kalimat itu mungkin terdengar modern, mandiri, atau kuat, tetapi yang sebenarnya ditunjukkannya adalah pola pikir yang mengeras, pola pikir yang tidak memberi ruang bagi hubungan yang sehat dengan seorang pria. Dan inilah kebenaran yang sering diabaikan banyak pria. Seorang wanita yang terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pria, sedang mempersiapkan dirinya secara emosional untuk memperlakukan Anda seolah-olah Anda bisa dibuang kapan saja. Jangan salah paham, tidak ada yang salah dengan wanita yang mandiri. Namun kemandirian tidak sama dengan sikap meremehkan. Wanita yang benar-benar menghargai dirinya dan tahu nilainya, tidak perlu terus-menerus mendeklarasikan kemandiriannya. Dia menunjukkannya lewat cara hidupnya, bukan dengan melemparkannya ke wajah Anda. Ketika dia terus mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan pria, yang sebenarnya dia lakukan adalah mendorong Anda menjauh, sambil tetap mempertahankan Anda untuk validasi. Itu adalah permainan kekuasaan. Itu adalah taktik kontrol. Itu adalah perisai untuk menghindari kerentanan dan tanggung jawab. Wanita seperti itu tidak akan berinvestasi dalam hubungan seperti yang Anda lakukan. Dia akan selalu menjaga sebagian dirinya tetap terpisah, tidak tersedia dan sulit dijangkau. Anda akan mendapati diri Anda terus-menerus membuktikan nilai Anda, berusaha mendapatkan waktunya, perhatiannya, dan rasa hormatnya. Dan sepanjang waktu itu, dia akan terus mengingatkan Anda bahwa dia sebenarnya tidak pernah membutuhkan Anda. Itu bukan cinta, itu adalah perebutan kekuasaan. Anda perlu memahami ini. Hubungan yang nyata dibangun atas kebutuhan yang saling menguatkan. Ini bukan berarti kelemahan. Ini berarti Anda berdua memahami bahwa bersama-sama, Anda lebih baik dan lebih kuat.
Namun ketika seorang wanita berbicara seolah-olah dia tidak membutuhkan Anda, dia sudah menutup diri dari makna hubungan yang seharusnya. Dia tidak ingin membangun, dia ingin mendominasi. Dia tidak ingin tumbuh bersama Anda, dia ingin berada di atas Anda. Dan jika Anda bertahan dengan wanita seperti itu, Anda akan mengecil perlahan, dalam diam. Anda akan kehilangan diri Anda sendiri saat mencoba menjadi cukup bagi seseorang yang sejak awal sudah memutuskan bahwa Anda tidak penting. Pria yang bertahan dalam situasi seperti ini sering mencoba mengalahkan dinginnya sikap itu dengan cinta. Mereka berpikir kesabaran akan memperbaikinya. Itu tidak akan terjadi. Kata-katanya adalah peringatan. Jangan mencoba mengubah pikirannya. Jangan berdebat tentang bagaimana Anda bisa menambah nilai dalam hidupnya. Jika dia tidak melihatnya sekarang, dia tidak akan pernah melihatnya. Pergilah, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda menolak berada di tempat di mana Anda tidak dihargai. Pria sejati tidak memohon untuk dibutuhkan. Dia berjalan menuju tempat di mana dirinya dihargai. Ketika seorang wanita berkata dia tidak membutuhkan Anda, biarkan dia membuktikannya. Keluarlah dari hidupnya. Jangan membanting pintu. Jangan mengirim pesan panjang. Pergi saja. Itu adalah pesan paling keras yang bisa Anda sampaikan dan yang menjaga harga diri Anda tetap utuh. Kedua, sikap tidak hormat yang terus-menerus. Ketidakhormatan tidak pernah terjadi secara tidak sengaja. Ketika seorang wanita terus-menerus tidak menghormati Anda, itu bukan salah ucap atau hari yang buruk. Itu adalah pernyataan, kebiasaan, dan cerminan dari betapa kecilnya nilai yang dia berikan kepada Anda sebagai pria. Dan semakin lama Anda mentoleransinya, semakin keras Anda memberitahu dia bahwa Anda juga tidak menghormati diri sendiri. Itulah sebabnya sikap tidak hormat yang terus-menerus bukan sesuatu yang harus dibicarakan, dinegosiasikan, atau ditunggu sampai dia berubah. Itu adalah sinyal Anda untuk pergi. Ketidakhormatan tidak selalu datang dalam bentuk teriakan atau hinaan. Terkadang ia muncul dengan cara yang halus dan pasif-agresif. Bisa berupa sarkasme yang selalu menjatuhkan Anda, perbandingan terus-menerus dengan pria lain, memutar mata saat Anda berbicara, membuat Anda merasa bodoh karena memiliki emosi, mengejek tujuan hidup Anda, memotong pembicaraan Anda, meremehkan keberhasilan Anda, atau memperlakukan waktu Anda seolah-olah tidak bernilai. Dan bagian terburuknya, beberapa pria sudah terlalu lama berada di situasi ini sampai mereka menganggapnya normal. Mereka berpikir begitulah wanita. Tidak, itu adalah cara wanita yang terluka memperlakukan pria yang tidak mereka hormati. Kebenarannya adalah, wanita yang benar-benar melihat nilai Anda akan berhati-hati dengan kata-katanya. Dia mungkin menantang Anda, dia mungkin kuat, tetapi dia tidak akan terus-menerus menjatuhkan Anda. Dia tidak akan melempar sindiran hanya untuk mendapatkan reaksi. Dan jika dia pernah melewati batas, dia akan mengakuinya, meminta maaf, dan berusaha menjadi lebih baik. Namun jika setiap percakapan berubah menjadi perebutan kekuasaan, jika setiap perbedaan pendapat menjadi alasan baginya untuk menyerang Anda, maka yang Anda miliki bukan cinta, itu adalah peperangan emosional. Beberapa wanita menikmati menguji batas Anda. Mereka mendorong untuk melihat sejauh mana mereka bisa lolos. Jika Anda membiarkan sikap tidak hormat itu, mereka justru semakin kehilangan rasa hormat kepada Anda. Ironis, tetapi itu kenyataannya. Semakin Anda mentoleransi, semakin sedikit mereka menghargai Anda. Anda berpikir Anda sedang bersabar dan pengertian. Dia melihat Anda sebagai lemah. Anda menunjukkan kepadanya bahwa dia bisa memperlakukan Anda sesuka hati dan Anda tetap bertahan. Anda tidak bisa membangun hubungan dalam lingkungan seperti itu. Anda tidak bisa memimpin, memberi, atau melindungi ketika Anda terus-menerus direndahkan. Anda akan mulai ragu, bimbang, meminta maaf atas hal-hal yang tidak Anda lakukan, dan berusaha keras untuk mendapatkan ketenangan yang seharusnya menjadi hal dasar. Anda akan berjalan di atas kulit telur hanya untuk menjaga keadaan tetap tenang, dan seiring waktu, Anda akan kehilangan diri Anda sendiri. Wanita yang secara rutin tidak menghormati Anda tidak mencintai Anda. Dia mencintai kontrolnya, dia mencintai reaksi Anda, dia mencintai fakta bahwa Anda membiarkannya lolos. Namun, itu bukan peran Anda sebagai pria. Peran Anda bukan untuk menyerap kerusakan emosional sampai dia memutuskan untuk sembuh.
Peran Anda adalah mengenali ketika sebuah situasi beracun dan segera menjauh darinya, bukan nanti, sekarang. Ketidakhormatan adalah awal dari akhir. Jangan bertahan sambil berharap dia akan menjadi lebih lembut. Jangan menunggu dia tiba-tiba menghargai Anda. Saat Anda mulai merasa lebih seperti karung tinju daripada pasangan, itulah waktunya pergi. Jaga kedamaian Anda. Pergilah seperti pria yang tahu bahwa dia pantas mendapatkan yang lebih baik, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Ketika seorang wanita menggoda pria lain saat dia bersama Anda, dia telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dikaburkan. Dan jika Anda membiarkannya sekali saja, Anda sudah kehilangan kendali atas hubungan itu. Ini bukan soal menjadi insecure atau posesif. Ini soal rasa hormat. Wanita yang serius dengan Anda tidak akan meladeni pria lain, terutama tidak di depan Anda. Jika dia melakukannya, dia sedang menguji Anda. Dia ingin melihat seberapa banyak yang bisa Anda toleransi. Dan saat Anda mentoleransinya, dia tahu dia bisa terus melakukannya. Menggoda tidak selalu terlihat jelas, bisa berupa tatapan yang terlalu lama, sentuhan main-main, pujian berlebihan kepada pria lain, tertawa berlebihan pada lelucon mereka, pesan larut malam dengan teman pria, atau berinteraksi dengan pria di media sosial dengan cara yang jelas melampaui batas wajar. Anda tahu bedanya. Anda bisa merasakannya. Jangan meragukan insting Anda hanya karena dia menepisnya dengan mengatakan, "Tidak seserius itu," atau "Kamu terlalu sensitif." Itu adalah manipulasi. Itu adalah cara dia membela perilaku yang dia tahu salah. Mari kita perjelas satu hal. Wanita yang menghargai Anda tidak akan memainkan permainan dengan ketenangan batin Anda. Dia tidak akan membutuhkan perhatian pria lain, karena perhatian Anda sudah lebih dari cukup. Namun wanita yang terus-menerus menggoda di luar hubungan sedang memberi sinyal bahwa dia menjaga opsi tetap terbuka. Dia ingin merasa diinginkan oleh orang lain, bahkan jika itu berarti tidak menghormati Anda. Itu bukan kesenangan yang tidak berbahaya, itu adalah tanda bahaya yang berkibar tepat di depan wajah Anda. Beberapa pria mencoba membenarkannya. Mereka berkata dia hanya ramah, atau memang begitulah sifatnya. Tidak. Itu adalah cara dia bersikap ketika dia tidak menganggap Anda serius. Dan setiap kali Anda diam, Anda melatihnya untuk percaya bahwa tidak ada konsekuensi. Anda menjadi pria yang dia tidak hormati di depan umum dan dia jinakkan secara pribadi. Anda akan merasakannya di dada setiap kali pria lain membuatnya tersenyum lebih lebar daripada Anda. Anda akan memperhatikan bagaimana dia lebih cepat membalas pesan mereka dibanding pesan Anda. Dan sebelum Anda sadar, Anda sedang bersaing untuk mendapatkan perhatian seorang wanita yang seharusnya sudah memilih Anda sepenuhnya. Wanita sejati tidak meladeni pria lain ketika mereka berada dalam hubungan. Mereka tidak perlu mencari validasi dari luar karena mereka fokus membangun bersama pria yang mereka pilih. Ketika seorang wanita menggoda pria lain, dia entah bosan, sedang menguji batas Anda, atau sudah setengah jalan keluar dari hubungan. Apapun alasannya, respons Anda harus sama. Pergi. Jangan berdebat dengannya. Jangan mencoba merebutnya kembali. Jangan buang waktu menuntut kesetiaan dari seseorang yang jelas tidak memahami dasar komitmen. Biarkan dia mendapatkan perhatian yang dia kejar. Biarkan dia menikmati sorotan itu. Namun Anda pergi dengan tenang, dengan kuat, tanpa penjelasan. Wanita yang menggoda orang lain sedang memberitahu Anda bahwa dia tidak takut kehilangan Anda. Dan justru disitulah dia seharusnya takut. Jadilah pria yang tidak berjuang untuk duduk di meja tempat dia tidak dilayani. Berdiri, melangkah pergi, dan biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan seorang pria yang menolak menjadi salah satu dari banyak pilihan. Keempat, dia tidak pernah meminta maaf. Ketika seorang wanita tidak pernah meminta maaf atas luka yang dia sebabkan, itu bukan kepercayaan diri, itu adalah rasa berhak. Itu adalah kesombongan yang menyamar sebagai kekuatan. Dan jika Anda terus membiarkannya berlalu, Anda akan mendapati diri Anda berada dalam hubungan di mana Anda selalu menjadi pihak yang meminta maaf, bahkan ketika Anda tidak melakukan kesalahan apapun.
Itu bukan cinta, itu adalah ketidakseimbangan emosional. Itu adalah jalan satu arah, dan pada akhirnya hal itu akan menguras semua hal baik dari dalam diri Anda. Wanita yang menolak untuk meminta maaf bukanlah seseorang yang bisa membangun hubungan yang sehat, karena di inti setiap hubungan yang kuat terdapat satu hal, yaitu tanggung jawab. Kita semua pernah melakukan kesalahan, kita semua pernah mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak kita ucapkan. Kita semua memiliki momen kelemahan. Namun ketika seorang wanita menolak mengakui bahwa dia salah, dia bukan sekadar menghindari kesalahan. Dia sedang memberitahu Anda bahwa egonya lebih penting daripada perasaan Anda. Dan ketika ego mengendalikan hubungan, cinta akan mati. Perlahan tapi pasti. Tipe wanita seperti ini akan membalikkan setiap masalah dan menjadikan kesalahan Anda. Anda akan menganggap sesuatu yang dia lakukan dan menyakiti Anda, tetapi entah bagaimana akhirnya Anda yang meminta maaf kepadanya. Dia akan menggunakan diam, perubahan suasana hati atau rasa bersalah untuk membuat Anda menyerah. Dia akan menulis ulang kejadian demi keuntungannya, memutarbalikkan kata-kata Anda atau menuduh Anda terlalu emosional. Ini adalah permainan catur psikologis, dan jika Anda tidak melihatnya apa adanya, Anda akan mulai percaya bahwa Anda selalu menjadi masalahnya. Yang lebih berbahaya lagi adalah dampaknya pada kepercayaan diri Anda sebagai seorang pria. Seiring waktu, Anda akan mulai meragukan diri sendiri. Anda akan ragu untuk menyampaikan kebenaran Anda. Anda akan berjalan di atas kulit telur, berusaha tidak membuatnya marah bahkan ketika Anda adalah pihak yang disakiti. Dan itulah yang dia inginkan. Kontrol, kekuasaan, kemampuan untuk menyakiti Anda tanpa konsekuensi. Wanita yang tidak pernah meminta maaf menunjukkan bahwa dia menuntut kesempurnaan dari Anda, tetapi memberi alasan pembenaran untuk dirinya sendiri. Standar ganda itu akan mencekik maskulinitas Anda secara perlahan. Anda akan mulai mempertanyakan nilai diri Anda, suara Anda, dan kemampuan Anda untuk memimpin. Dan ketika seorang pria kehilangan suaranya dalam hubungan, semua hal lain mulai runtuh. Fokusnya, tujuannya, bahkan kedamaiannya. Anda mungkin berpikir bertahan bersamanya menunjukkan kekuatan, bahwa Anda sedang menjadi orang yang lebih dewasa. Namun kekuatan tidak diukur dari seberapa banyak rasa tidak hormat yang bisa Anda tahan. Kekuatan diukur dari seberapa cepat Anda pergi ketika nilai Anda tidak lagi diakui. Anda tidak memperbaiki hubungan dengan seseorang yang tidak mau mengakui kesalahannya. Anda tidak membangun masa depan dengan seseorang yang bahkan tidak bisa berkata, "Aku salah." Itu bukan kekuatan. Itu adalah keras kepala. Dan keras kepala adalah racun ketika dibiarkan tanpa kendali. Wanita yang tidak pernah meminta maaf bukan hanya kurang rendah hati. Dia tidak memiliki fondasi yang membuat cinta menjadi nyata. Tanggung jawab. Dan tanpa itu, Anda sedang membuang waktu. Anda akan menghabiskan berbulan-bulan atau bertahun-tahun mencoba membuktikan cinta Anda kepada seseorang yang percaya bahwa dia tidak pernah bersalah. Dan apapun yang Anda lakukan, itu tidak akan pernah cukup. Jadi, jangan memohon permintaan maaf. Jangan mencoba mengajarinya cara menjadi dewasa. Pergilah dengan tenang, sepenuhnya. Karena wanita yang tidak bisa berkata maaf tidak akan pernah aman untuk dicintai. Kelima, selalu berperan sebagai korban. Ketika seorang wanita selalu memposisikan dirinya sebagai korban, Anda sedang memasuki hubungan yang akan mencekik logika dan kedamaian Anda. Apapun yang terjadi, dia akan menemukan cara untuk mengubah setiap pertengkaran, setiap kekurangan, dan setiap masalah menjadi sesuatu yang Anda lakukan padanya. Anda akan menjadi penjahat dalam setiap cerita yang dia ceritakan. Dan seiring waktu, Anda akan mulai meragukan ingatan dan penilaian Anda sendiri. Itu adalah manipulasi emosional yang dibungkus dengan kepolosan. Mentalitas korban adalah alat yang sangat kuat bagi wanita yang tidak ingin dimintai pertanggungjawaban. Itu memungkinkannya menghindari tanggung jawab sambil mendapatkan simpati, kontrol, dan perhatian. Dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terjebak dalam pola terus-menerus berusaha membuatnya merasa lebih baik, bahkan ketika dia yang menyebabkan kerusakan. Anda akan mulai mengelola emosinya lebih banyak daripada emosi Anda sendiri. Itu bukan cinta, itu adalah perbudakan emosional. Pada awalnya, mungkin terlihat seperti dia hanya disalahpahami atau terlalu sensitif. Namun polanya akan terlihat jelas ketika dia tidak pernah mengakui perannya dalam apapun. Jika dia selingkuh, itu karena Anda tidak memberinya cukup perhatian. Jika dia berteriak, itu karena Anda membuatnya merasa tidak aman.
Jika dia berbohong, itu karena dia pikir Anda tidak akan mengerti. Selalu ada alasan yang menempatkan dirinya sebagai pihak yang tak berdaya dan Anda sebagai pelaku. Itu bukan pertumbuhan, itu manipulasi. Dalam hubungan seperti ini, Anda tidak akan pernah merasa benar-benar dilihat. Rasa sakit Anda tidak akan dianggap penting. Frustrasi Anda akan disingkirkan. Karena semuanya selalu kembali pada perasaannya, lukanya, dan apa yang harus Anda perbaiki. Dia akan menangis saat dihadapkan pada kenyataan, memutar cerita agar terlihat sebagai pihak yang paling menderita, bahkan mengajak teman atau keluarganya untuk membenarkan sudut pandangnya. Semua itu adalah bagian dari membuat Anda tetap terjebak secara emosional. Anda akan mulai meminta maaf atas hal-hal yang tidak pernah Anda lakukan, menjelaskan diri Anda untuk kesekian kalinya, dan mencoba menenangkan badai yang dia ciptakan sendiri. Dan bagian terburuknya, dia akan mulai menikmati kekuasaan yang dia miliki atas Anda. Mungkin tidak selalu disadari, tetapi dia akan melihat bagaimana Anda menunduk, ragu dan mengecil, hanya untuk menghindari satu lagi drama rasa bersalah. Begitulah pria kehilangan kekuatannya dengan terus mencoba menyelamatkan seseorang yang sebenarnya tidak tenggelam, hanya berpura-pura tenggelam. Wanita yang selalu berperan sebagai korban tidak pernah membangun sesuatu bersama Anda. Dia menguras Anda. Anda akan terjebak memperbaiki hal-hal yang dia rusak, menyembuhkan luka yang dia ciptakan, dan menjelaskan logika kepada seseorang yang hanya melihat dari sisi emosi. Anda tidak bisa menang dengan orang yang menolak melihat cermin dirinya sendiri. Dan Anda tidak seharusnya mencoba. Akan ada titik di mana seorang pria harus berhenti mencoba membuktikan bahwa dia bukan orang jahat. Jika dia sudah memutuskan bahwa semuanya adalah kesalahan Anda, biarkan dia hidup dalam fantasi itu tanpa Anda. Anda tidak perlu berdebat. Anda tidak perlu membela diri. Anda hanya perlu menjauh dari drama dan kekacauan sebelum itu menjadi identitas Anda. Keenam, terus-menerus bersaing dengan Anda. Jika seorang wanita mengubah setiap interaksi menjadi sebuah kompetisi, dia tidak mencari pasangan, dia mencari lawan. Hubungan seharusnya menjadi kemitraan, bukan perebutan kekuasaan. Namun ketika dia terus-menerus mencoba mengungguli Anda, berbicara lebih dominan, tampil lebih menonjol, atau menghasilkan lebih banyak hanya untuk merasa lebih unggul, Anda tidak sedang berada dalam cinta. Anda sedang berada dalam perang diam-diam. Dan percayalah, itu adalah perang yang tidak akan pernah bisa Anda menangkan tanpa kehilangan kedamaian Anda. Tipe wanita seperti ini melihat segalanya sebagai papan skor. Jika Anda mendapat promosi, dia butuh jabatan yang lebih tinggi. Jika Anda dipuji, dia tiba-tiba juga membutuhkan perhatian. Jika Anda memiliki pendapat yang kuat, dia harus menantangnya. Bukan karena salah, tetapi karena dia tidak bisa membiarkan Anda memiliki kata terakhir. Itu bukan kekuatan. Itu adalah rasa tidak aman yang menyamar sebagai kemandirian. Ketika seorang wanita selalu mencoba mengalahkan Anda, itu berarti dia melihat pertumbuhan Anda sebagai ancaman bagi identitasnya sendiri. Alih-alih merayakan Anda, dia bersaing dengan Anda. Alih-alih mendukung impian Anda, dia secara halus meremehkannya atau mencari cara untuk membuatnya tentang dirinya. Hal itu menciptakan arus beracun dalam hubungan. Anda mulai menahan diri hanya untuk menjaga kedamaian. Anda berhenti membagikan kemenangan Anda karena Anda tahu itu akan memicu pertengkaran atau sikap dingin. Itu bukan keintiman, itu sabotase emosional. Anda akan menyadari bahwa dia jarang memuji kesuksesan Anda tanpa menambahkan perbandingan. Bagus sih, tapi aku juga. Atau itu bagus untukmu, tapi aku akan melakukannya dengan cara berbeda. Komentar seperti ini perlahan menggerogoti Anda. Menjadi semakin jelas bahwa dia tidak mencoba membangun bersama Anda. Dia sedang berusaha membuktikan bahwa dirinya lebih baik dari Anda. Dan saat seorang wanita lebih fokus untuk berada di atas Anda daripada berdiri di samping Anda, saat itu juga dia sudah mendiskualifikasi dirinya sendiri untuk menjadi rekan tim Anda. Pada akhirnya, Anda akan mulai merasa seperti sedang masuk ke arena debat setiap kali Anda membuka mulut. Anda akan ragu untuk membagikan pendapat Anda karena Anda tahu pendapat itu akan selalu ditantang. Anda akan menghindari berbicara tentang tujuan hidup Anda karena Anda tahu dia akan mencoba mengalahkannya atau mencari celah dalam rencana Anda. Begitulah energi maskulin terkuras, melalui koreksi yang terus-menerus, perbandingan tanpa henti, dan pertentangan yang tidak pernah selesai. Dan inilah kebenaran yang menyakitkan. Jika dia selalu bersaing dengan Anda, jauh di dalam dirinya, dia kemungkinan besar membenci rasa percaya diri Anda. Dia tidak menginginkan pria yang kuat. Dia ingin menjadi yang paling kuat. Mungkin pada awalnya,
Dia mengagumi kekuatan Anda, tetapi seiring waktu, dia ingin menguasainya. Itu berbahaya. Itu berarti hubungan tersebut tidak akan pernah tentang pertumbuhan bersama. Itu akan selalu tarik-menarik kekuasaan. Wanita yang sehat melihat kekuatan Anda dan merasa lebih aman, bukan merasa lebih kecil. Dia merayakan kemenangan Anda seolah itu juga miliknya. Dia mendorong Anda maju, bukan menyingkirkan Anda. Namun ketika Anda bersama wanita yang melihat cinta seperti papan peringkat, Anda akan selalu kalah. Karena kedamaian, kepercayaan, dan rasa hormat timbal balik tidak ada dalam cara berpikirnya. Jadi, jika Anda merasa terus-menerus harus membuktikan diri kepadanya, pahami ini. Wanita yang tepat tidak akan menantang maskulinitas Anda. Dia akan menghormatinya. Ketujuh, tidak menghormati Anda di depan umum. Ketika seorang wanita tidak menghormati Anda di depan umum, dia sedang memberitahu dunia satu hal yang sangat jelas. Pada saat itu, Anda tidak berarti apa-apa baginya. Dia mungkin mengatakan bahwa dia mencintai Anda. Dia mungkin memposting foto bersama Anda. Dia mungkin menceritakan kepada teman-temannya betapa pentingnya Anda. Namun kebenaran selalu terlihat di depan umum. Jika dia merendahkan Anda, mengejek Anda, membentak Anda, atau membuka urusan pribadi Anda di hadapan orang lain, percayalah pada tindakannya. Dia tidak menghormati Anda, dan di mana tidak ada rasa hormat, cinta tidak bisa bertahan. Kedelapan, penghinaan di depan umum. Tidak menghormati di depan umum bukanlah kesalahan kecil. Itu adalah penghinaan langsung terhadap posisi Anda sebagai seorang pria. Itu mengikis identitas Anda. Anda tidak bisa memimpin wanita yang mempermalukan Anda di depan umum. Anda tidak bisa melindungi wanita yang menjadikan Anda bahan lelucon saat orang lain melihat. Dan yang paling penting, Anda tidak bisa membangun masa depan dengan seseorang yang terus-menerus merobohkan Anda di depan orang lain, demi tawa, keuntungan, atau perhatian. Semua ini biasanya dimulai dari hal kecil. Dia memotong pembicaraan Anda saat Anda berbicara, menyelesaikan kalimat Anda dengan nada mengejek, atau memutar mata saat Anda menyampaikan pendapat. Lalu itu meningkat. Dia mulai menertawakan pekerjaan Anda, penghasilan Anda, penampilan Anda, atau keputusan Anda di depan teman atau keluarganya. Dia mengkritik cara Anda berbicara, cara Anda berjalan, cara Anda berpikir. Dan ketika Anda membicarakannya kemudian, dia mengatakan Anda terlalu sensitif, atau berdalih bahwa dia hanya bercanda. Itu bukan humor, itu penghinaan. Wanita yang menghormati Anda akan menjaga citra Anda di depan umum. Dia mungkin tidak selalu setuju dengan Anda, tetapi dia akan menyelesaikannya secara pribadi. Dia tidak membuat pertunjukan demi suka, tawa, atau validasi. Dia melindungi Anda, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena dia menghargai hubungan tersebut. Namun jika Anda bersama wanita yang tidak sabar untuk menempatkan Anda di posisi rendah di depan orang lain, Anda hanyalah piala baginya saat itu menguntungkan, dan menjadi target ketika tidak. Penghinaan di depan umum menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang Anda saat topengnya terlepas. Dan jangan salah, itu adalah sebuah ujian. Dia ingin melihat sejauh mana dia bisa mendorong Anda, seberapa banyak yang bisa Anda toleransi, seberapa dalam dia bisa melukai harga diri Anda sebelum Anda melawan. Dan semakin lama Anda membiarkannya, semakin buruk keadaannya. Dia kehilangan rasa hormat kepada Anda setiap kali Anda diam dan mentoleransinya. Dan begitu juga semua orang yang menyaksikannya. Pada akhirnya, teman-teman Anda akan menyadarinya. Teman-temannya akan menyadarinya. Orang-orang di sekitar Anda akan berhenti menganggap Anda serius karena mereka melihat cara dia memperlakukan Anda. Dan perlahan, tanpa Anda sadari, Anda mulai mengecil. Anda mulai menghindari konfrontasi. Anda berhenti tampil sepenuhnya sebagai seorang pria karena Anda sudah terbiasa mengharapkan ketidakhormatan. Anda harus pergi dari wanita manapun yang menjadikan martabat Anda sebagai hiburan. Ini bukan tentang terlalu sombong. Ini tentang memiliki cukup harga diri untuk tahu kapan Anda sedang direndahkan. Wanita sejati tahu bagaimana berbeda pendapat dengan anggun, bagaimana mengoreksi dengan kebaikan, dan bagaimana menyemangati prianya bahkan ketika dia sedang frustrasi. Namun wanita yang mempermalukan Anda di depan umum sedang bermain-main dengan kejantanan Anda. Dan itu bukan cinta. Jika seorang wanita menunjukkan satu saja dari tanda-tanda ini, Anda tidak membutuhkan lebih banyak percakapan. Anda membutuhkan jarak, kedamaian, tujuan hidup,
dan maskulinitas Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada seseorang yang menguras semuanya. Berhentilah berharap dia akan berubah. Berhentilah berpikir bahwa Anda bisa memperbaikinya. Pergilah dengan kepala tegak. Wanita yang tepat tidak akan melawan Anda, mengejek Anda, atau bersaing dengan Anda. Dia akan menghormati Anda, menghargai Anda, dan mengeluarkan versi terbaik dari diri Anda. Waktu, perhatian, dan cinta Anda tidak murah. Mulailah bertindak seolah-olah itu berharga. Pergi bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa Anda tahu persis berapa nilai diri Anda. Dan pria sejati tidak pernah bernegosiasi dengan ketidakhormatan. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.